Halo Virgo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang inilah sesuatu yang akan nyata dan kamu miliki sebentar lagi. Apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Virgo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Virgo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Oke, baik Virgo. Dimanapun kamu berada, aku harap selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Kita angkat shuffle kartunya. Virgo, inilah kenyataannya. Sesuatu yang akan nyata dan kamu miliki sebentar lagi. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak, dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita melihat ya, di kartu of the deck ini, ada follow the sign, ada threshold, ritual, and offering. Oke, bagus sekali kartunya nih. Jadi Virgo itu akan bisa menarik banyak cahaya ke dalam hidupnya. Arti kata kamu itu mungkin punya energi positif, seolah-olah akan bisa menghipnotis siapapun gitu loh. Jadi seperti misalnya kamu nih, kamu punya bisnis, terus mungkin kamu pengen nih, pengen melibatkan banyak orang. Nah, orang-orang itu mungkin begitu sangat tertarik sama kamu gitu. Ya kenapa? Karena kamu pintar, kamu punya cara gitu loh untuk bisa mengajak orang-orang yang mungkin akan terkoneksi dengan kamu ya Virgo. Jadi inilah kamu, arti kata kamu itu follow the sign. Kamu bisa menarik menarik minat orang untuk bisa apa ya kayak masuk ke dalam energinya kamu gitu. Arti kata ini dalam hal yang positif ya Virgo. Oke, ini mereng ya, sebentar ya. Jika yang mereng. Oke, lanjut ya. Kita akan coba lihat. Jadi itu tadi ya yang aku katakan kamu itu kayak bisa menarik gitu, menarik minat orang untuk bisa ikut mungkin ke dalam energinya kamu gitu ya. Seolah-olah kamu itu kayak punya punya inner beauty atau inner handsome gitu ya, yang membuat banyak orang yang kayak bisa saja tergila-gila nantinya sama kamu, oke? Karena karisma kamu yang begitu sangat mempesona ya. Luar biasa ya Virgo. Tapi aku melihat beberapa dari Virgo itu a time to walk alone ya. Kamu ingin apa ya? Aku pengen sendiri dulu gitu. Aku tidak pengen untuk bertemu dengan orang-orang ramai gitu ya. Aku tidak ingin dulu untuk berpacaran. Aku mungkin tidak ingin dulu terkoneksi dengan lawan jenis begitu. Aku butuh sendiri. Aku butuh healing, aku butuh menyembuhkan diri aku. Ini ada beberapa diri kamu. Makanya mungkin di sini kamu lagi kayak mengumpulkan nih, mengumpulkan cahaya-cahaya atau energi-energi positif. Seakan-akan kamu itu kayak mengupgrade energi kamu menjadi energi yang begitu memiliki power. Makanya di sini aku melihat attempt to walk alone ya. Kamu kayak pengen, aku pengen sendiri dulu deh gitu ya. Karena capek juga kalau pacaran itu menguras tenaga, menguras pikiran, menguras hati ya. Sehingga akhirnya habis nih waktu aku untuk memikirkan cinta cinta cinta. Apalagi nanti kalau seseorang nanti yang kita kita kangen dia nih, terus kita calling dia nggak angkat. Itu kan bikin sakit hati gitu loh. Banyak ya kebanyakan apalagi anak-anak muda sekarang. Memang kita udah tua ya. Anak-anak kuliahan, mungkin anak SMA gitu ya. Pacaran itu kan ya kayak namanya namanya cinta monyet. Itu sering kayak gitu, enggak diangkat aja, itu jadi marah, ngambek gitu ya, terus nanti berantem gitu ya. Itu membuat kamu merasa, "Ya udah deh capek," gitu ya, "aku mikir dulu deh untuk ke depannya bagaimana, ya semoga aja nanti kalaupun jodoh Tuhan pasti akan memberikan jalan kepada aku." Itu dalam pikiran kamu. Jadi kamu lebih ingin, fokus dulu ke keluarga, fokus dulu kepada diri sendiri ya, tapi nanti kita akan coba lihat ya, di kartu tarot itu seperti apa klarifikasinya, ya. Nah, di sini ada born with a gift dan mungkin hasil dari kesendirian kami itu akan membawakan suatu hadiah besar untuk kamu nih. Jadi kamu itu seperti akan memulai suatu kehidupan baru ke depannya itu. Seolah-olah aku akan hidup, akan tampil sebagai seseorang yang menang versi terbaru gitu loh.
aku sudah membenahi diri, aku sudah membuang energi-energi negatif, aku sudah mengumpulkan energi positif begitu. Sehingga justru makin banyak nantinya orang-orang mulai tergila-gila sama kamu. Mulai orang itu mencari perhatian kamu, ya. Nah, itu yang aku lihat di sini. Arti kata kamu itu akan selalu mendapatkan sebuah hadiah. Arti kata mungkin ada apresiasi sih untuk diri kamu dengan kamu udah mulai mencintai diri sendiri gitu ya. Kamu udah fokus kepada diri sendiri dan kamu juga bisa mengapresiasi diri kamu sendiri gitu. Nah, kartu ini juga menggambarkan ya, be still all heal ya. Arti kata kamu bisa menjadi diam, walaupun sejenak gitu loh. Kamu butuh butuh sendiri, memang butuh sendiri. Kamu tidak mau, apalagi mungkin kamu itu ya sering ketemunya itu orang-orang yang toksik, orang-orang manipulatif gitu ya, orang yang bermuka dua ya. Kamu itu selalu ketemu itu, makanya kamu udah deh, apa yang aku lakukan ya udah sendiri aja. Ini kan pekerjaan aku, ya udah apa yang menjadi job desk aku, ya udah aku kerjakan gitu loh. Sehingga mungkin itu tidak akan mengusik orang-orang di sekeliling kamu. Dan kamu akan bisa menjadi lebih masa bodoh aja deh gitu ya, masalahnya itu kan bukan pada aku, dia gitu loh. Kenapa sih dia iri, kenapa sih dia toksik gitu ya. Nah itu pertanda ada apa dengan dirinya dia. Jadi kamu itu memang butuh, ya udah kalau aku butuh sendiri ya, aku akan lewati kesendirian ini dengan ikhlas gitu, oke. Nah, dan aku juga melihat di sini ada grace. Kamu benar-benar, bisa menunjukkan diri kamu itu kayak, "Ya inilah aku," gitu. Dan akhirnya ya kamu mendapatkan banyak keajaiban. Kamu mendapatkan karunia-karunia yang kayak, ya ini ada grace, ada karunia dari Tuhan semesta alam buat kamu. Karena kamu diberikan sebuah kekuatan yang mungkin kamu tidak sadari gitu loh. Oh ternyata aku bisa bisa berubah ya. Maksudnya berubah jadi lebih baik. Ternyata aku bisa memperjuangkan hidup aku ya. Ternyata aku juga bisa survive lah ya gitu. Jadi Virgo itu sebenarnya pada dasarnya orang yang kuat. Orang yang benar-benar kayak ya, dia tidak lemah gitu loh. Lemahnya itu terkesan saat mungkin ada masalah dia nangis ya. Tapi kalau kita menangis itu tidak menunjukkan kalau kita lemah, enggak. Terkadang kita butuh menangis untuk bisa mengeluarkan unek-unek kita, biar beban di hati kita itu bisa lepas gitu, ya. Nah jadi, di sini benar-benar kamu akan mendapatkan karunia dari Tuhan semesta alam. Dengan kamu sendiri, dengan kamu merenungi, dengan kamu healing ya, dan akhirnya kamu menemukan jati diri kamu menemukan apa yang kau butuhkan, kamu menemukan apa yang harus kamu lakukan di sini, ya Virgo. Ini yang aku rasakan, oke? Kita akan coba lihat di sini untuk, energi-energi kamu ya. Intinya apalagi yang akan kamu alami, suatu hal-hal yang nyata, terus hal yang kamu miliki, apakah itu? Dan zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu kita juga akan spill nantinya ya, buat, Virgo, apakah itu? Nah, zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada The Devil, wow, ada The Devil. Dan di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Taurus, Virgo, Capri. Taurus, Virgo, Capri juga ada Taurus, ada The Sun, ada Leo di sini. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya, Virgo. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Nah, di sini aku melihat ada kartu The Devil. Wow, The Devil ataupun The Strength di sini. Nah, jadi ini adalah gambaran energi negatif. Energi negatif yang selalu ya mungkin berada di belakang kamu atau di samping kamu ya. Entah itu mungkin orang-orang toksik itu selalu mengelilingi kamu, tapi kamu bisa menepiskan semua itu. Kamu bisa menjadi seseorang yang apa kayak ya apa ya, kayak menghilangkanlah semua itu. Walaupun ada, kamu akan menjadi masa bodoh aja. Biarin deh gitu. Intinya kita juga enggak, jangan sampai kita juga toksik, jangan sampai kita juga bermuka dua, enggak. Nah, itu. Jadi dari April ini nantinya yang akan menjadikan kamu itu seseorang yang berpikiran apa ya, positif jadinya. Jadi tidak semua di April ini menjadikan kita itu orang-orang yang negatif thinking, enggak, ya. Nah, karena di sini kamu bisa menaklukkan ini, karena kartu pendampingnya itu adalah strength. Strength ini adalah kartu di mana kamu bisa menaklukkan semua keadaan ini. Walaupun banyak energi-energi negatif, ya kamu akan bisa uh, menghilangkan energi itu, ya. Atau bisa dikatakan ya ada hubungan ya cinta kamu di mana selalu ada nih masalah ataupun ada orang ketiga di antara kamu dengan dia ya. Jadi beberapa dari kami itu terkadang meragukan cinta yang
yang kamu jalani saat ini dengan dia. Karena di sini ada Two of Swords. Nah, tetapi aku melihat dengan kemampuan kamu, dengan kekuatan kamu, kamu itu bisa menaklukkan dia. Jika kamu masih ingin mempertahankan cinta itu, kamu bisa mempertahankannya dengan kekuatan yang kamu miliki. Maksudnya itu bagaimana, Kak? Gitu ya. Kita kan tahu nih apa yang kita butuhkan, apa yang kita bisa lakukan gitu. Oh, kita lakukan dulu nih. Oh, aku harus berubah nih. Berubah diri aku atau berubah dia gitu. Ya mungkin ada dia ini seperti memiliki orang ketiga. Nah, kamu mungkin lebih pengen memutuskan sesuatu dengan dia. Ya mungkin ini salah satu cara kamu karena emang ada keraguan sih dalam diri kamu. Nah, kalau dan kamu juga berpikir, aku yakin kalau aku berpisah dengan dia, terus nantinya kita berjodoh, aku yakin pasti akan bertemu lagi. Nah, tapi di sini memang ada keraguan. Keraguan kamu itu akan hilang saat kamu mengambil keputusan itu. Oke? Karena kamu sudah yakin kalau jodoh itu pasti bertemu. Kalau tidak ya kita akan seperti ini terus katalah. Ya, itu. Itu membuat kamu akhirnya bisa melewati itu semua. Kamu tidak akan gentar dengan apa-apa yang hadir nantinya yang berbentuk energi negatif ya. Nah, di sini aku juga melihat ada temperance. Hidup kamu akan mulai seimbang. Ini keseimbangan hidup akan kamu alami nantinya. Ini juga suatu hal yang nyata dan akan kamu miliki suatu kestabilan dalam hidup kamu. Mungkin bagi kamu yang tidak punya pekerjaan awalnya, kamu akan mendapatkan pekerjaan. Mungkin bagi kamu yang lagi bermasalah dalam segi keuangan, ya ini mungkin akan benar-benar ada perbaikan gitu loh. Ada kestabilan nantinya. Karena di kartu The Devil ini ya, di bawahnya itu ada strength. Kau bisa menaklukkannya. Nah, jadi terkadang memang kamu merasa pesimis ya untuk bisa mewujudkan semua mimpi itu, tapi ternyata kamu bisa mewujudkan semua mimpi itu. Perlahan-pelan, satu persatu mimpi kamu akan terwujud di sini. Ya, Virgo. Oke. Di sini ada Queen of Pentacle. Nah, ini dia. Walaupun ada energi negatif, ya, tapi kamu bisa menyeimbangkan semuanya. Dan kamu tetap akan menjadi seseorang yang mapan di sini. Ya, kamu tidak akan mudah goyah lagi, karena dulunya itu kamu sudah pernah berada di titik terendahnya kamu, dan itu kamu jadikan sebuah pelajaran sehingga akhirnya saat kamu sukses, ada pun energi negatif, itu akan bisa kamu atasi, dengan gampang mungkin akan kamu atasi ya, di sini Virgo. Apalagi juga kamu itu adalah orang yang benar-benar punya rasa kasih sayang yang cukup besar. Mungkin banyak banyak orang-orang yang, benar-benar kayak berada di lingkungan kamu, yang kayak butuh seseorang, butuh orang yang, mengayomi. Nah, kamu bisa, dan banyak orang-orang mungkin merasa kayak terikat kuat dengan energi kamu. Makanya mungkin banyak orang yang mencari kamu untuk bisa healing, menenangkan pikiran, atau menyembuhkan keadaan mereka. Ya itulah kamu, karena kamu itu penuh kasih sayang. Kamu itu orang yang benar-benar Eee, bisa melindungi gitu, melindungi jiwa yang mungkin lagi kesusahan ya, begitu. Itu yang aku rasakan. Oke, dan aku juga melihat di sini ada The Sun, kamu akan mulai bersinar. Kamu akan mulai bersinar, dengan ya dengan kehidupan kamu saat ini ataupun sebentar lagi. Jadi, banyak hal yang mungkin akan kamu lewati selama kamu, hidup ini ya. Tapi setidaknya kamu bisa ambil pelajarannya. Jika itu adalah hal-hal yang negatif, kamu ambil pelajarannya gitu loh. Sehingga akhirnya nantinya hal-hal negatif itu tidak akan muncul lagi ke dalam hidup kamu. Oke? Nah, itu yang aku rasakan dari Virgo di sini. Jadi, ya mungkin banyak hal nantinya juga yang akan kamu miliki suatu keadaan yang stabil, suatu keadaan yang benar-benar membuat kamu bahagia ya, dari segi keuangannya kamu ya. Tapi kalau dari segi percintaannya kamu, kalau aku lihat ya, sebentar kita akan lihat di sini. Nah, kami itu sebenarnya adalah orang yang banyak, banyak yang menyukai kamu, tapi ada salah satu orang yang benar-benar bucin sama kamu di sini. Aku merasakan energi dia. Orang yang mungkin begitu bucin, kenapa? Karena melihat kalau kamu itu perempuan, dia melihat kamu itu mandiri. Dia melihat kamu itu orang yang tidak bergantung kepada siapapun, ya. Kebanyakan perempuan kan kalau udah ketemu pasangan, dia kan bermanja-manja. Kita perlu bermanja-manja, tapi setidaknya ya ya mungkin tidak seharus setiap saat gitu loh. Ada waktunya kita itu harus mandiri. Nah itu yang mereka suka dari kamu di sini, Virgo. Jadi, ada sih orang yang benar-benar bucin sama kamu dan dia tahu kalau kamu itu adalah orang yang layak buat dia gitu. Ya mungkin saja di sini nantinya dia akan perjuangkan kamu ya, Virgo. Oke, kita akan coba lihat di sini. Untuk selanjutnya, apakah yang terbaca buat Virgo?
Kita akan coba lihat apakah yang terbaca. Ya, sini ada uncertainty, choose who you will become. Nah, ini yang mengatakan ya, Virgo, kamu itu bisa memilih. Kamu itu mau jadi apa gitu loh. Jadi pilihan itu ada pada kamu, pada diri kita sendiri ya. Jadi kita jangan merasa diri kita itu nggak mampu untuk berbuat apa-apa. Kita itu adalah orang yang diberi akal dan pikiran, sehingga kita itu bisa mewujudkan apa yang menjadi mimpi kita ya. Jadi inilah kamu. Jadi mulai sekarang kamu tentukanlah diri kamu itu mau jadi apa. Mau jadi orang yang bahagia kah? Mau jadi orang sukses kah? Atau kamu mau jadi orang yang sering disakiti kah? Itu pilihan ada pada kamu ya. Ada pada kamu. Oke, Virgo. Jadi terkadang kita kan nggak tahu nih, aku itu mau jadi apa ya? Apalagi mungkin kamu itu berada di lingkungan-lingkungan toksik ya. Semuanya itu kan pada negatif thinking ya. Seolah-olah dia nggak bisa ngeliat orang senang gitu ya. Dan mereka ada susah melihat orang senang. Nah itu aja. Jadi berusaha menghilangkan energi negatif itu ya. Caranya tanyakan pada diri kamu. Aku mau jadi apa? Kalau aku menjadi seseorang yang baik, otomatis hal-hal baiklah nanti yang akan kamu lakukan. Tapi kalau kamu tidak punya tujuan ya kamu ikut alur. Alur di mana kamu akan merasa tidak nyaman ya atau merasa kayak ya berantakan hidupnya ya, seperti itu. Oke. Ini ada mortality, life is brief, beautiful and yours to life. Arti kata kamu merasa hidup kamu itu begitu sangat ya harus diperhitungkan lah. Namanya hidup kita ya, diprioritaskan apa yang kita inginkan. Apa yang bisa kita lakukan untuk hidup kita saat ini? Ya lakukanlah sebelum semuanya terlambat, sebelum semuanya bisa menyesal ya. Jadi itu juga tentang pilihan hidup kamu mau jadi apa ya. Ini juga ada painting the rose red, covering of error ya. Terkadang kamu juga pernah merasakan pikiran kamu itu kayak, wah aku nggak bisa mikir nih mau jadi apa ya, aku mau melakukan apa ya. Nah terkadang kita seperti itu. Kalau udah buntu aja, ya mungkin itu masanya kamu butuh sendiri. Itu waktunya kamu butuh ya pengen healing, bermeditasi ya dan akhirnya kamu bisa menentukan hidup kamu itu mau jadi apa ya begitu. We're all met here. Everyone is a little different. Nah, jadi kamu juga merasakan ya, ada seseorang yang mungkin terikat sama kamu, tapi kita itu punya perbedaan, ya. Ini tentang hubungan percintaannya kamu. Mungkin ya di antara kamu dia itu punya banyak perbedaan, tetapi mungkin kamu mesti bertahan. Nah, disitulah kamu harus bisa memilih, aku mau jadi apa? Apakah aku bertahan dengan kondisi yang tidak pasti ini? Apakah aku harus meninggalkan supaya aku bisa menemukan kesempatan yang lain? Karena sesuatu yang berakhir itu adalah merupakan satu kesempatan kita untuk memperbaiki semuanya. Itu ya. Itu definisi kalau kita udah mengakhiri semuanya ya. Oke. Ini juga ada the right way. Kamu akan menemukan jalan yang benar. Learning to create what you design. Jadi kamu itu banyak belajar ya atau mendengarkan ataupun uh, melihat ya untuk hal-hal yang membuat kamu itu akan termotivasi, oke? Dan kamu akan menemukan jalannya itu. Jadi kamu jangan khawatir, kalaupun nanti hidup kamu itu sulit, stuck gitu ya, disakiti atau dikecewakan, yakinlah kamu akan menemukan jalan yang benar nantinya di sini. Tetap meminta kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Karena hidup kita ini tidak terlepas ya, tidak pernah lepas dari Tuhan gitu loh. Oke? Buat Virgo mungkin inilah yang bisa aku sampaikan buat Virgo. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Kalaupun ini tidak resonate, semoga ini bisa jadi inspirasi buat kamu. Jadi hiburan buat kamu ya. Sampai ketemu lagi Virgo, dadah.